Martin menceritakan kisahnya yang terjadi kepadanya serta teman-temannya yang sudah dijelaskan pada film Death Note 1. Singkat cerita, ketika dia masuk ke dalam mobil, ternyata terdapat koin milik zombie nasi yang terjatuh dari kantongnya. Seketika, Herzog pun langsung memecahkan kaca mobilnya. Dan film pun berakhir. Enggak kok. Nah, kalau teman-teman udah nonton yang seri 1, ketika di adegan ini kan filmnya langsung berakhir. Tapi dalam seri ini, scene ini adalah lanjutannya. Ketika kaca mobilnya dipecahkan oleh Herzog, Martin pun berusaha untuk menyalakan mobil untuk menyelamatkan diri. Namun dia terjebak dengan posisinya, di mana lehernya sudah ditarik oleh Herzog, sedangkan zombie lain sudah menggerubungi mobilnya. Dia pun kemudian berhasil untuk menghidupkan mobil dan langsung tancap gas. Namun di sini, Herzog masih berpegang di bagian jendela mobil. Martin pun berusaha untuk mengempaskannya, namun tidak bisa. Dan untung saja, terdapat truk besar melintas dari arah berlawanan, dan Herzog pun langsung terpental karena tertabrak. Namun di sini, potongan tangannya tertinggal di dalam mobil milik Martin. Martin pun amat senang karena telah berhasil selamat. Namun lain halnya dengan si supir truk tadi. Dia malahan menuruni Herzog yang sudah terbaring di jalanan. Si supir pun panik dan memberikan nafas buatan. Namun tanpa disangka-sangka, mulutnya pun digigit, dan dia pun dibunuh oleh pasukan zombie lain. Di samping itu, Martin yang sudah kehilangan banyak darah, dia pun mulai perlahan kehilangan kesadaran, sehingga dia pun terjatuh ke jurang. Herzog pun kemudian mengumpulkan pasukan tentaranya dan memberikan salam Nazi. Namun si Herzog tidak bisa, karena tangannya telah putus. Dan dia pun menatap ke seberang dan melihat cahaya perkotaan. Dan kita pasti sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Film pun dimulai. Scene kemudian berganti ketika di dalam ruangan di rumah sakit. Martin pun ciuman dan dibangunkan oleh dokter. Dokter pun mengatakan bahwa Martin mengalami sebuah kecelakaan. Di sana ada juga polisi yang mulai mencurigai Martin, kalau Martin diduga menjadi pembunuh teman-temannya. Polisi itu pun menjelaskan dengan rinci bagaimana kondisi teman-temannya terbunuh. Martin pun langsung ketakutan dan berusaha menjelaskan bahwa ada makhluk zombie nasi yang melakukannya. Namun tidak satu orang pun yang mau percaya. Karena diduga menjadi tersangka, Martin pun diborgol. Kemudian dokter menceritakan bahwa tangan dari Martin terputus, dan mereka menemukan penggalan tangan juga di dalam mobilnya. Jadi mereka mengoperasinya dan menyambungkan tangan tersebut ke tubuh Martin. Lalu Martin pun begitu panik karena dia sadar bahwa itu bukan tangan miliknya, namun itu adalah tangan milik dari Herzog. Martin pun kemudian memberontak, dan dengan otomatis tangan tersebut menjadi sangat kuat hingga memutuskan borgolnya. Dengan spontan, tangannya itu pun langsung mengambil pisau dan menebas si dokter. Namun dia berhasil diringkus dan ditenangkan, lalu dibius. Di samping itu kita diperlihatkan sebuah scene rumah petani di pinggir danau. Ada seorang nenek yang akan mengangkat pakaian keringnya, dan ada juga seorang kakek sangit yang sedang melihat-lihat gadis bakpao tembem di koran. Dia pun kemudian memanggil istrinya. Namun tiba-tiba saja, dia dilempar sesuatu, yang ternyata itu adalah penggalan kepala dari istrinya. Dan Herzog pun muncul, lalu memukul kepalanya dengan palu hingga mati. Kemudian di dalam rumah petani itu, ada seekor dokter zombie Nazi yang mengeluarkan sebuah penggalan tangan. Nah, di mana tangan itu adalah tangan milik Martin. Dokter zombie itu pun kemudian langsung memasangkan tangan tersebut ke lengan Herzog. Dengan ajaib, lengannya itu pun tersambung. Wow, keren banget si Herzog nih. Coba kalau yang dijadiin zombie itu Adolf Hitler, ya pasti bakalan keren banget ya. Kemudian, scene pun berganti di mana para zombie pergi ke makam tentara Jerman. Dan dengan sihir yang dia miliki, Herzog pun menancapkan tangannya ke tanah untuk membangkitkan para tentara yang sudah mati. Namun sayang, semua mayat di sana sudah membusuk, jadi tidak bisa dibangkitkan lagi. Kemudian diperlihatkan ada seorang pendeta yang baru saja keluar dari gereja, dan dia dikagetkan oleh Herzog. Pendeta itu pun lari ke dalam gereja, namun dia langsung dibunuh di tempat. Kemudian pendeta itu pun disentuh, lalu dia pun menjadi zombie pengikut Nazi. Nah, pasukannya pun kemudian memberikan salam khas Nazi Jerman. Di samping itu, Martin pun terbangun. Karena Martin menyatu dengan tangan milik Herzog, dia pun mampu terkoneksi dengannya. Namun sayang, dia sudah diikat di ranjang. Dia berusaha untuk melepaskan diri, dan tiba-tiba saja ada seorang anak kecil di sana.
Dia pun berbincang-bincang dengan anak kecil itu. Kemudian anak kecil itu mengatakan bahwa tangannya Martin terlihat seperti zombie. Anak kecil itu pun lalu menawarkan ada sebuah agen pembasmi zombie. Martin pun dengan spontan menyuruhnya untuk menghubungi para agen pembunuh zombie tersebut. Martin kemudian merayu anak kecil itu dengan rayuan coklat, agar anak kecil itu mau membantu melepaskannya. Singkat cerita, dia pun berhasil lepas, dan Martin mengatakan bahwa dia harus keluar dari sini. Dengan spontan, tangan setannya itu pun menarik dan melemparkan anak kecil itu ke jendela, sehingga pintunya rusak dan ada celah untuk melarikan diri. Martin pun begitu merasa bersalah. Kemudian dia mendatangi anak kecil itu yang sudah tersungkur di tanah. Namun ketika dia mau memompa dada anak kecil itu, malah bocor. Dia pun dikejutkan oleh salah satu polisi yang datang. Sambil mengambil HP milik anak kecil itu dan berlari menuju mobil, tangan setan milik Martin pun mencabut logo mobil dan melemparkannya ke kepala si polisi. Polisi itu pun mati. Dengan kekuatan tangan setannya itu, Martin pun melarikan diri. Ketika di dalam mobil, Martin pun dihubungi oleh agen pembasmi zombie yang telah dihubungi oleh anak kecil itu tadi. Kemudian mereka pun meminta deskripsi kejadiannya. Martin pun menjelaskan kepada mereka kejadian yang telah dia alami sebelumnya. Mereka pun mengatakan akan menemui Martin di Norwegia. Dan ternyata, para agen pembasmi zombie itu adalah remaja amatiran yang hanya tergila-gila dengan zombie. Mereka adalah Daniel, Blake, dan Monica. Mereka bertiga pun kemudian pergi ke Norwegia. Singkat cerita, mereka pun sampai di Norwegia, dan mereka pun mempersenjatai diri dengan cangkul, sekop, linggis, kapak, kunci Inggris, dildo, kondom, tisu magic, dan lain-lain. Nah, di samping itu, Martin pun sampai di sebuah museum peninggalan Jerman, dibarengi oleh para wisatawan-wisatawan. Kemudian dia pun melihat di koran bahwa dia sudah menjadi seorang buronan, serta melihat foto teman-temannya yang sudah mati. Di sisi lain, Herzog dan para pasukannya pun sudah berada di puncak, dan segera menuju ke museum tersebut. By the way, keren banget pakaian Nazi ini ya. Kemudian, Martin pun memasuki museum tersebut dan bertemu dengan seorang penjaga bencong. Dia pun memaksa si bencong untuk menemukan info tentang Ensas. Kemudian dia pun menemukan info tentang Herzog, yang dimana dia adalah pemimpin Ensas pada tahun 1942, sekaligus sahabat dari Hitler. Singkat cerita, mereka pun menemukan sebuah rahasia, yang dimana ada misi dari Herzog yang belum tuntas, yaitu misi menghancurkan Taufik, sebuah desa kecil di sana. Dan mereka pun sadar posisi mereka berada di tengah-tengah dan siap untuk dibantai. Namun tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari luar, yang dimana para wisatawan sedang dibantai oleh para zombie tentara Jerman. Scene ini serius sadis banget. Kemudian ada beberapa wisatawan yang dihidupkan kembali menjadi zombie. Para zombie pun masuk ke dalam museum dan mengambil senjata-senjata di sana. Namun di sini mereka berdua berhasil bersembunyi dengan menyamar sebagai manekin patung prajurit. Para zombie pun mengambil sebuah peta dan pergi. Nah, ketika mereka berdua keluar dari dalam museum, beberapa zombie wisatawan pun menyerang mereka, namun berhasil dikalahkan oleh Martin. Kemudian mereka berdua pun sadar bahwa para tentara zombie akan memperbanyak pasukannya. Dan tanpa mereka sadari, salah satu wisatawan telah dibangkitkan oleh Martin. Hingga Martin pun sadar bahwa dia memiliki kekuatan yang Herzog miliki, dan zombie itu pun menjadi pengikut dari Martin. Tapi malah dikapak oleh seseorang, dan dia mati lagi. Dan ternyata para agen pembasmi zombie itu pun datang. Mereka pun berbincang-bincang, dan mereka pun sadar bahwa Martin memiliki sebuah kekuatan, sehingga mereka membuat sebuah rencana untuk menciptakan tentara mereka sendiri, yaitu membangkitkan tentara musuh Jerman yang terkubur di dalam es. Martin, Daniel, dan salah satu zombie pun pergi, sedangkan Blake, Monica, dan si bencong disuruh untuk memperlambat gerakan dari pasukan Herzog. Nah, di samping itu para zombie tentara telah berjalan menuju ke sebuah desa dengan membawa tank yang ada di museum. Mereka pun menjarah masyarakat yang ada di sana.